Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Perdana Kusuma Hanim, akan membuka presentasi dari kelompok 4. Pengelolaan komunikasi mitra agribisnis hulu hilir. Anggota dari kelompok 4 yaitu Nabila Fairuzova, Norma Dwi Lestari, dan saya Putri Perdana Kusuma Hanim, Radea Nabila, Rahma Bayu Citra Aditama, serta Ratna Nur Afifah. Materi dari kelompok 4 yang akan dibawakan yaitu pengertian komunikasi, pengelolaan komunikasi, studi kasus komunikasi, metode komunikasi, implementasi CSR, dan program CSR. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah pengaplikasian penggunaan sumber daya manusia dan teknologi secara optimal untuk meningkatkan dialog di antara manusia, menurut Egan dan Cowan tahun 1997. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi agribisnis itu? Komunikasi agribisnis itu diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang berkaitan dengan bisnis berbasis usaha pertanian, mulai dari aspek budidaya, pasca panen, proses pengolahan, hingga pada tahap pemasaran. Nah, komunikasi yang dimaksud ini dapat berhubungan langsung atau dapat berhubungan secara timbal balik antara sesama petani, jasa transportasi, serta para pedagang yang nantinya menjadi tujuan akhir dari sektor usaha agribisnis tersebut. Kemudian bagaimana sih pengelolaan komunikasi agribisnis itu dilaksanakan? Pengelolaan dilaksanakan dengan yang pertama adalah respect, yaitu menghargai lawan bicara. Menghargai lawan bicara itu sama halnya dengan kita menghargai diri kita sendiri, karena semua orang ingin dihargai dan juga dihormati, dan hal tersebut sudah menjadi kebutuhan untuk setiap individu. Kemudian yang kedua ada empati, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Kemudian yang ketiga adalah audible. Audible ini mengandung makna bahwa pesan yang akan kita sampaikan harus dapat didengarkan dan dimengerti oleh lawan bicara kita, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik. Pengelolaan dilaksanakan dengan clarity, kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain adalah informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Humble, kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu, dan Anda menjadi pendengar yang baik. Sikap ini membangun rasa hormat dan pada akhirnya mengembangkan respek kepada lawan bicara Anda. Studi kasus analisis komunikasi petani karet, pola swadaya di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan, Singingi. Petani karet Indonesia berusaha tani tanaman karet dengan teknik-teknik lama yang diajarkan secara turun-temurun oleh keluarganya. Petani yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap budidaya tanaman karet akan mengajarkan teknik yang benar. Namun, petani yang tidak memiliki pengetahuan yang baik akan mengajarkan teknik yang salah terhadap keluarganya. Teknik budidaya yang salah tersebut menyebabkan produktivitas karet rendah, kualitas karet buruk, dan harga karet hancur. Hingga saat ini hanya sebagian kecil petani yang mengetahui budidaya tanaman karet yang baik dan benar, sehingga dibutuhkan orang-orang terampil dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik tentang budidaya tanaman karet agar dapat bertukar informasi dan pengetahuan kepada petani. Pembahasan berikutnya yaitu faktor pengaruh internal petani karet. Yang pertama adalah umur. Jadi dalam pengelolaan usaha tani karet ini, faktor umur sangat mempengaruhi tingkat kemampuan fisik, daya ingat, mental, dan juga motivasi petani dalam menjalankan usahanya. Yang kedua ada pendidikan.
Pendidikan ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir dan mengambil keputusan. Pendidikan juga dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Kemudian ada luas lahan. Nah, lahan ini merupakan modal dasar dalam kegiatan budidaya tanaman pertanian, di mana jika luas lahannya meningkat, maka produktivitas tanamannya pun meningkat dan juga pendapatan juga meningkat. Kemudian ada jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan keluarga ini dapat menggambarkan seberapa besar beban atau biaya yang dikeluarkan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan tanggungannya. Kemudian, tingkat kosmopolitan. Nah, tingkat kosmopolitan ini dilihat dari keingintahuan yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi baik di dalam kelompok tani maupun di dalam budidaya. Semakin tinggi tingkat kosmopolitan petani, maka akan semakin banyak bahan diskusi ketika berinteraksi dengan petani lain. Selain ada faktor internal, ada juga faktor pengaruh eksternal. Nah, yang pertama adalah intensitas penyuluhan. Banyaknya pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau petani mengubah perilakunya dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ada ketepatan saluran. Kesesuaian petani dalam menerima informasi dari kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan. Dan yang ketiga ada sumber informasi. Sumber informasi bagi petani dalam menetapkan pilihan terhadap usaha taninya dapat berupa penyuluh, teman sesama petani, pedagang, internet, pabrik, ataupun dari majalah. Unsur komunikasi petani karet. Sumber informasi melalui penyuluh, pengurus inti kelompok tani atau Gapoktan, petani lain, Tauge, perangkat desa, pedagang, internet, dan media sosial. Medianya melalui brosur, media sosial WhatsApp, dan handphone. Pesan: subsistem hulu, bibit atau benih, pupuk, perangsang latex, pestisida, koagulan, dan peralatan sadap. Subsistem budidaya, pembukaan lahan, seleksi bibit, jarak tanam, penanaman bibit, perawatan tanaman menghasilkan pemupukan, teknik sadap, pengumpulan lateks, dan penggunaan stimulan. Subsistem hilir, penjualan lateks, penyimpanan dan pengolahan. Subsistem penunjang, melalui tempat peminjaman, koperasi, dan kelompok tani. Unsur komunikasi petani karet yang menerima adalah petani karet Pola Swadaya di Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan, Singingi. Umpan balik dengan feedback setuju, feedback siap mencoba, dan feedback penolakan. Lingkungan terdiri lingkungan fisik, kantor desa, kantor kecamatan, rumah kepala desa, tempat perkumpulan petani seperti tempat pelelangan dan penimbangan, serta di kebun petani masing-masing. Lingkungan sosial budaya melalui pertemuan-pertemuan anggota kelompok tani prioritas diwakilkan oleh kaum laki-laki. Kemudian, metode komunikasi mitra usaha dilakukan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan paradigma baru yang memandang perusahaan sebagai bagian dalam masyarakat itu sendiri. CSR merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, termasuk dengan stakeholder dan mitra usaha. Implementasi CSR ada 4. Yang pertama, cause promotion, kontribusi perusahaan dalam kesadaran sosial masyarakat. Yang kedua, cause relate marketing, kontribusi melalui sebagian keuntungan perusahaan untuk isu sosial tertentu. Yang ketiga, corporate social marketing, kampanye untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap sosial budaya. Dan yang keempat, corporate philanthropy, implementasi tradisional secara langsung dari perusahaan. Kemudian yang kelima adalah community
volunteering, atau mengajak mitra usaha dan kontributor lain untuk kegiatan sosial. Yang terakhir adalah socially responsible business practice, atau diartikan sebagai praktek langsung perusahaan dalam kegiatan sosial budaya. Selanjutnya adalah program-program CSR. Yang pertama adalah program kesehatan, meliputi jalan sehat, vaksinasi gratis, donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, yaitu melalui pelatihan petani mandiri, beasiswa keluarga kurang mampu, beasiswa prestasi olahraga, maupun mendirikan lembaga pelatihan sepak bola maupun olahraga lainnya untuk anak usia dasar. Kemudian yang keempat adalah konservasi lingkungan, yaitu program penghijauan, reboisasi, pembangunan daerah tertinggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah program pemberdayaan masyarakat, meliputi pengembangan petani komoditas lokal, program desa wisata, dan juga pembentukan kelompok untuk mitra usaha. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.